Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuaziza Gadis Haji Prasetya, nomor NIM 1517103834042 dengan program studi Diploma 4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rosi Setiawati selaku dosen pembimbing 1 saya, Bapak Muhaimin selaku dosen pembimbing 2 saya, serta Dr. Lailatul Mukmiroh dan Bapak Widya Sukalaksana selaku dosen penguji saya. Di sini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisa Variasi Nilai Flip Angle berdasarkan nilai signal to noise ratio terhadap kualitas citra anatomi vena cerebralis pada sequence enhanced 3D velocity terhadap magnetic resonance venography atau MRV pada brain. Latar belakang penelitian ini adalah magnetic resonance imaging, yang merupakan salah satu modalitas dalam radiologi diagnostik, dapat menampilkan gambaran yang fungsional secara morfologis pada tubuh manusia. Pada MRI terdapat sequence untuk memvisualisasikan sirkulasi vena, yaitu magnetic resonance venography atau MRV. Pemeriksaan MRV pada umumnya dilakukan pada modalitas MRI untuk mengevaluasi drainase vena. Hal ini dikarenakan pada MRV, aliran darah intrakranial pada vena lebih lambat daripada aliran darah arteri. Sequence 3D Enhanced Velocity bertujuan untuk mendapatkan gambaran venografi dari otak dengan sangat baik dalam waktu singkat. Flip angle. Flip angle merupakan parameter primer pada MRI yang dapat mengoptimalkan kontras pada aliran darah vena, sehingga nukleus stasioner tersaturasi, sementara flowing nukleus pada inflow effect akan tetap fresh sistem magnetisasinya dan menghasilkan high signal pada pembuluh darah. Signal to noise ratio. SNR merupakan kualitas citra pada MRI yang digunakan untuk mengukur kualitas sebuah citra dengan perbandingan intensitas pada sinyal dan tingkat noise pada suatu citra. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh nilai flip angle berdasarkan nilai SNR terhadap kualitas citra pada anatomi vena cerebralis sequence enhanced 3D velocity pada MRV brain. Yang kedua, nilai berapakah pada flip angle yang lebih optimal berdasarkan nilai SNR dalam menampilkan kualitas citra anatomi vena cerebralis sequence enhanced 3D velocity pada MRV brain. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis variasi beberapa nilai flip angle yang akan saya pakai untuk penelitian ini, yaitu 8 derajat, 12 derajat, dan 20 derajat pada sequence enhanced 3D velocity MRV brain berdasarkan nilai SNR terhadap kualitas citra anatomi vena cerebralis di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Yang kedua, membandingkan nilai variasi flip angle yang lebih optimal dalam menampilkan informasi kualitas citra anatomi vena cerebralis di sequence enhanced 3D velocity pada MRV brain. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, dapat memberikan informasi tentang variasi nilai flip angle yang lebih optimal dalam menampilkan informasi kualitas citra anatomi vena cerebralis. Yang kedua, ada manfaat praktis, dapat memberikan informasi kepada pihak rumah sakit agar bisa memanfaatkan nilai variasi flip angle yang lebih optimal untuk kualitas citra anatomi vena cerebralis. Hipotesis pada penelitian ini ada H0 dengan tidak ada pengaruh flip angle terhadap informasi kualitas citra anatomi vena cerebralis berdasarkan nilai SNR pada sequence enhanced 3D velocity di MRV brain. Kemudian ada H1, ada pengaruh flip angle terhadap informasi kualitas citra anatomi vena cerebralis berdasarkan nilai SNR
pada sequence enhanced radial velocity di MRV brain. Teknik pencitraan magnetic resonance spectrography atau MRV merupakan pemeriksaan non-invasif. MRV terdapat dua pendekatan utama untuk menghasilkan citra pada pembuluh darah, yaitu time of flight atau TOF dan phase contrast atau PC. Untuk TOF merupakan teknik dengan menggunakan GERE dengan TR dan TE yang pendek untuk mensaturasikan sinyal. Pengambilan data pada TOF dapat dilakukan dengan 2D dan 3D. Pada 2D TOF menghasilkan gambaran citra dengan slash yang sangat tipis sekitar 1-2 mm. Untuk 3D TOF menghasilkan gambaran citra dengan cara mengeksitasi seluruh volume jaringan yang kemudian dibagi menjadi slash tipis. Kemudian untuk PC merupakan metode yang sangat sensitif terhadap kecepatan aliran darah. Sebagaimana fase. Fase adalah seberapa jauh presesi magnetisasi dari awal waktu proton berpindah ke bidang transversal sampai dengan waktu yang telah dideteksi. Karena hal tersebut, metode PC dianggap efektif untuk MRV karena aliran darah pada vena intrakranial lebih lambat daripada aliran darah arteri. Parameter pada MRV brain. Yang pertama, flip angle. Pada literatur, flip angle terdapat beberapa variasi. Pada flip angle 12 derajat dapat menampilkan high resolusi pada citra di MRV dan memiliki waktu yang efisien untuk akuisisi data dengan menampilkan rekonstruksi citra serta post processing pada intrakranial di MRV. Kemudian flip angle 20-30 derajat dan 20-40 derajat mampu memvisualisasikan dan memberikan informasi diagnostik serta anatomi yang berguna secara klinis. Kemudian untuk sequence enhanced radial velocity sendiri merupakan sequence yang dapat memvisualisasikan berbagai pembuluh darah dengan baik. Enhanced radial velocity dirancang untuk memperoleh gambaran citra dengan penekanan latar belakang yang sangat baik dalam waktu pemindaian yang sangat singkat. Kemudian, enhanced radial velocity menggunakan teknik sequence 3D PC atau phase contrast. Anatomi vena cerebralis. Vena cerebralis terdiri dari vena cerebralis superficial dan vena cerebralis dalam, yang semuanya seperti dural sinus dan tidak memiliki katup. Vena cerebralis superficial sangat bervariasi. Ada sekitar 10-15 vena cerebralis superficial yang lokasinya sangat bervariasi dan sebagian besar mengalir ke atas sebelum memasuki superior sagittal sinus. Pada penelitian ini akan diambil beberapa anatomi vena cerebralis untuk dilakukan pengukuran Roy, yaitu superior sagittal sinus, internal cerebral vein, thalamus straight vein, transverse sinus, vein of Galen, septal vein, sigmoid sinus, inferior sagittal sinus, precentral vein, straight sinus, basal vein of Rosenthal, cavernosus sinus. Prosedur pemeriksaan MRV brain. Pertama, persiapan pasien. Dengan anamnese pasien melakukan persetujuan akan dilakukan tindakan MRI. Melakukan screening kepada pasien dengan melepas benda-benda logam dan mengganti baju pasien. Mencatat keluhan yang dirasakan pasien, memberikan penjelasan mengenai prosedur tindakan yang akan dilakukan, kemudian memposisikan pasien dengan memposisikan pasien supine atau terlentang dengan head first, kemudian mid sagittal plane pada pertengahan meja pemeriksaan, mengatur CP pada glabella, kemudian memberikan bantalan di bawah kaki pasien untuk kenyamanan pasien. Untuk persiapan alat, menggunakan head coil, kemudian alat bantu mobilisasi jika pasien kurang kooperatif atau kurang nyaman, kemudian menggunakan ear plug atau headphone, kemudian untuk protokol pemeriksaan, memilih sequence dan protokol pemeriksaan pada MRV brain.
Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian prospektif dengan eksperimental. Penelitian ini akan diambil di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya pada bulan Februari sampai Maret 2021. Metode penelitian populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang telah melakukan pemeriksaan MRI brain di instalasi Radiologi Nasional Hospital Surabaya. Sampel. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria sampel. Pada kriteria sampel inklusi, pasien MRI brain yang bersedia dijadikan sampel. Pasien telah menjalankan pemeriksaan MRI brain, kemudian ditambahkan sequence enhanced 3D velocity dengan perlakuan 3 variasi flip angle, yaitu 8 derajat, 12 derajat, dan 20 derajat. Kemudian pada kriteria eksklusi, pasien tidak kooperatif, pasien dengan demensia, pasien dengan implan gigi, dan gambaran terdapat artefak. Kemudian metode sampling. Untuk metode sampling pada penelitian ini, pada jumlah setiap kelompok perlakuan akan dihitung menggunakan rumus Federer dengan keterangan T sama dengan banyak kelompok perlakuan, N sama dengan jumlah sampel. Maka terdapat 3 kelompok perlakuan dan jumlah sampel adalah lebih dari sama dengan 8,5. Maka peneliti akan menggunakan sampel sebanyak 10 sampel dengan berdasarkan kriteria inklusi. Variabel penelitian. Pada variabel bebas, penggunaan sequence enhanced 3D velocity pada MRI brain dan variasi flip angle pada 8 derajat, 12 derajat, dan 20 derajat. Kemudian variabel terikat dengan kualitas citra MRV brain berdasarkan nilai SNR pada anatomi vena cerebralis. Kemudian pada variabel kontrol dengan menentukan region of interest atau ROI sehingga diperoleh nilai SNR dengan menggunakan parameter scanning yaitu TR, TE, NEXT, bandwidth, FOV, dan voxel yang akan diterapkan. Berikut instrumentasi penelitian yang akan digunakan. Menggunakan head coil, MRI GE3 Tesla, inform consent, laptop, dan CD. Diagram alur penelitian dan prosedur penelitian ini, pasien sesuai dengan kriteria inklusi, sehat dan kooperatif, kemudian pasien mengisi data demografi dengan persetujuan menjadi sampel, kemudian dilakukan persiapan pasien. Setelah itu dilakukan pemeriksaan MRV brain dengan pembuatan citra, menambahkan penggunaan sequence enhanced 3D velocity dengan 3 variasi perlakuan flip angle yaitu 8 derajat, 12 derajat, dan 20 derajat. Kemudian dihasilkan citra, kemudian dilakukan pengumpulan data dengan mengukur region of interest atau ROI pada anatomi vena cerebralis yang telah dipilih, kemudian dilakukan penghitungan nilai SNR. Kemudian akan menganalisa data tersebut. Analisa data pada penelitian ini, hasil data dengan menggunakan analisa kuantitatif, menggunakan analisis multivariat, kemudian untuk uji statistik, menggunakan uji Friedman. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.